Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi kemarin pas gua lagi iseng-iseng nge-scroll Tokopedia, gua nemu satu keyboard yang gua lihat cukup unik buat gua, dan setelah gua baca-baca, ternyata keyboard ini tuh udah gasket mount. Dan waktu gue cari-cari info soal keyboard ini, ternyata masih dikit banget informasi soal keyboard ini. Jadi karena penasaran dan juga keyboard ini punya harga yang cukup affordable untuk sebuah keyboard yang menggunakan mounting style gasket mount, akhirnya gue check out deh keyboard ini. Dan hari ini, keyboard ini baru aja nyampe di rumah gue dan langsung gue bikinin kontennya. Mungkin gue jelasin dulu deh sedikit soal keyboard ini. Jadi keyboard ini tuh namanya Monka AE75. Dan waktu gue cari-cari website dari brand Monka ini, gue nggak nemuin apa-apa. Tapi yang jelas, keyboard ini tuh berasal dari Cina, dan selain layout 75%, mereka juga ada layout full size-nya yang dijual di daerah Cina sana. Untuk di Indonesia sendiri, keyboard ini cuma ada yang layout 75%-nya aja. Gue beli keyboard ini di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dengan nama tokonya itu Kades, dengan harga 750.000. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi, nanti gue bakal taruh link pembeliannya di situ. Oke, langsung aja gue mulai dari unboxingnya dulu. Buat gue, packaging dari keyboard ini tuh udah cakep banget yang menggunakan kombinasi dua warna, yaitu putih dan juga ungu. Kelihatannya udah cukup simple dan terkesan minimalis banget. Lanjut, di bagian dalamnya kita dikasih tray yang terbuat dari mika seperti ini. Ya lumayan lah buat dijadikan penghalang debu kalau misalnya kita tinggalin keyboard kita di atas meja dengan waktu yang cukup lama. Jadi mantep lah. Selanjutnya kita ada dikasih coilet kabel yang udah braided pastinya dengan interface Type-C. Lalu untuk kualitasnya sendiri menurut gua ini udah lumayan bagus untuk sebuah keyboard di harga segini. Selanjutnya ada buku manual dan juga kartu garansi. Lalu ada 2-in-1 puller yang menurut gua ini cukup bagus dengan branding keyboardnya. Lalu yang terakhir ada keyboardnya yang dibungkus dengan PE foam. Keyboard ini datang secara barebone kit, jadi tanpa switch dan juga keycaps. Sebenarnya kalau di Cina sana dia ada yang dijual dengan versi full kitnya, tapi sayangnya di Indonesia belum ada yang jual versi full kitnya. Untuk pilihan warnanya sendiri di toko yang gua beli cuman ada varian warna hitam dan juga putih. Tapi kalau kalian langsung impor dari luar negeri, kalian bisa dapetin varian warna ungu dan juga hijau Tosca. Untuk bahan keyboardnya sendiri terbuat dari full ABS, tapi meskipun bahannya ini full plastik, tapi keyboard ini udah terasa cukup solid dan gak ringkih. Beralih ke bagian desainnya, ini merupakan salah satu hal yang paling menarik buat gua. Jadi keyboard ini tuh menggunakan layout 75% exploded, tapi nggak seperti kebanyakan keyboard sekarang yang pada menggunakan knob. Keyboard ini malah menggunakan sejenis emblem transparan gitu yang bertuliskan Monka di bagian sisi kanan atasnya. Nggak cuman itu, emblemnya juga bisa nyala-nyala dong. Jadi bikin tampilan keyboard ini tuh jadi makin cakep. Selain itu, nggak seperti keyboard 75% exploded lainnya, di bagian F-row key di keyboard ini tuh nggak punya blocker atau pemisah sama sekali. Jadi dari F1 sampai F12 itu bentuknya menyatu. Di bagian bawah keyboard ini terdapat 4 buah rubber feet dan juga ada high adjustment dengan 2 level ketinggian. Di bagian tengahnya ada semacam grip gitu yang gunanya untuk menambah estetik aja. Ada juga switch untuk mengganti mode Windows dan juga MacBook. Terdapat juga manajemen kabel dengan 3 jalur, dan terakhir ada port USB Type-C di bagian tengahnya. Keyboard ini udah screwless, jadi keyboard ini nggak pakai baut sama sekali di case-nya, dan sebagai gantinya keyboard ini menggunakan metode clip-in style sebagai pengunci keyboardnya. Selanjutnya seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau keyboard ini tuh udah menggunakan gasket mount, dan gasket mountnya itu bukan gasket mount yang sekedar gimmick doang. Keyboard ini udah mempunyai fleksibilitas yang cukup bagus dan udah smooth banget. Keyboard ini menggunakan silikon gasket yang dijepit di antara plate-nya, dan feel-nya itu udah smooth dan bouncy. Tapi bukan bouncy yang kebangetan gitu, jadi gua lumayan suka buat ngetik di keyboard ini. Selain itu, keyboard ini juga udah menggunakan daughter board, jadi bisa dipastikan kalau modul Type-C di keyboard ini nggak bakal menghalangi kefleksibilitasan keyboard ini. Untuk bahan plate-nya yang digunakan di keyboard ini menggunakan bahan polikarbonat yang dipasang langsung di PCB-nya menggunakan 12 buah baut.
Lalu untuk PCB-nya menggunakan konfigurasi North Facing dan udah hot swap universal. Jadi untuk PCB-nya ini kurang cocok buat kalian yang mau menggunakan cherry profile keycaps, karena pasti bakal adanya interference yang lumayan berasa kalau kalian menggunakan cherry profile keycaps. Untuk masalah foam-foaman, keyboard ini udah lengkap banget, karena kita dikasih platform dan juga case foam. Tapi yang unik dari foamnya ini ada di bagian platformnya. Nggak seperti kebanyakan platform keyboard lain di range harga segini, di keyboard ini kita udah dikasih platform dengan bahan silikon. Dan yang uniknya lagi, platformnya ini udah sekaligus merangkap jadi switch pad. Jadi buat gua ini terasa unik banget. Oke, lanjut untuk stabilizer di keyboard ini menggunakan plate mount stabilizer yang berwarna biru dan udah pre-loop. Tapi sayangnya lubrikan di stepnya ini masih tipis banget, jadi kalian harus loop ulang stepnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Step di keyboard ini udah ngepas banget di plate-nya, jadi nggak ada wobble sama sekali. Jadi kalian nggak perlu lagi lakuin yang namanya bend add mode di keyboard ini. Mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin untuk bagian-bagian keyboard ini. Selanjutnya gue mau rakit keyboard ini dan ngasih typing testnya buat kalian. Di sini gue mau rakit keyboard ini menggunakan switch Jewit Ultimate Black dan Smoky Black. Karena switch gue kurang, jadinya gue mix aja deh kedua switch ini. Switch ini udah gua loop menggunakan Krytox 205G0 untuk stem dan housingnya. Lalu untuk springnya gua battle loop menggunakan GPL Oil 105. Selanjutnya untuk stabilizernya gua looping ulang menggunakan Krytox 205G0 untuk stem dan housingnya. Lalu untuk wirenya gua menggunakan Kelowna XHT BDZ. Dan terakhir untuk keycapsnya gue menggunakan keycaps dengan profile MSC profile dengan two tone color yaitu black and white. Keycaps ini bahannya udah PBT double shoot dan harganya juga lumayan murah. Tapi sayangnya untuk fontnya keycaps ini masih kurang konsisten. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya gue mau kasih dua macam typing test buat kalian, yaitu dengan platform dan juga tanpa platform. Karena menurut gua perbedaan antara menggunakan platform dan tidak itu cukup signifikan perbedaannya. Jadi mari kita langsung ke typing testnya. Nah, jadi seperti itu typing sound dari keyboard ini. Kalau gua pribadi lebih suka menggunakan platform sih ya, karena sound profile-nya kedengaran lebih pop gitu. Kalau menurut kalian gimana? Cantumin komentar kalian di bawah ya. Fitur lain dari keyboard ini adalah adanya RGB per key yang sudah mempunyai 21 mode yang bisa kita atur dengan menekan tombol fisik, yaitu tombol Fn plus backspace untuk mengganti modenya, Fn plus delete untuk mengganti warna, Fn plus shift kanan untuk mengatur cahaya di logonya,
Lalu seperti biasa Fn plus arrow key untuk menyesuaikan cahaya dan kecepatan RGB-nya. Sayangnya di logonya kita nggak bisa ganti-ganti warnanya. Kalau bisa mungkin bakal lebih cakep lagi nih logonya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan gua soal keyboard ini. Kalau ada salah-salah kata gua minta maaf. Jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara like dan subscribe di channel ini. Kalau kalian punya saran, pendapat, dan pertanyaan, kalian boleh cantumin di kolom komentar di bawah. Gua Ahmad, pamit undur diri and see you.